Kita akan terhubung dengan reporter Detik Jateng, ada Dian Utoro Aji yang sudah tersambung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak dan Mas. Halo Mas Dian, Halo, Apa gimana selamat kabar? pagi. kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sepertinya rumah Bapak petani yang dirusak massa ini tidak Hmm, baik-baik saja ya. betul. Mas Dian, informasinya seperti Ya, apa ya. sih? Kok tiba-tiba bisa ada rumah mungkin out of the blue gitu Ya, tiba-tiba diserang oleh segerombolan massa yang menggunakan topeng gitu. Apakah mungkin ini sudah disasar sebelumnya, sudah ditargetkan atau asal serang aja? Boleh diceritakan kronologinya seperti apa kejadiannya Mas Dian? Ya, baik Kak. Ya, di studio saya ingin menceritakan bahwa kejadian massa yang merusak rumah warga di Bundaran ini terjadi dua kali sebenarnya. Yang pertama pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 9. Kejadian ini bermula bahwa ada massa yang berjumpa yang mengendarai kendaraan dua truk yang terlalu banyak. Mereka datang ke rumah-rumah warga yang berada di Pundenrejo, terutama di Tanah Sengketa. Jadi di daerah sana ada yang tanah sengketa antara petani Pundenrejo dengan sebuah pabrik di sana. Nah, di sana ada beberapa rumah warga yang telah berdiri di sepanjang jalan Patirayu. Nah, dari situ kemudian masa yang sudah kemarin berdatangan tiba-tiba langsung menggelar aksi dan merobohkan rumah warga. Dan saat itu ternyata sempat ada perlawanan dari warga Bundarejo, tetapi saking kalah jumlah sehingga warga tidak mengatasi. Akibat dari kejadian ini ada dua rumah warga yang roboh, yaitu rumah milik Pak Kasturi dan Bapak Proto, petani Bundarejo yang berdiri di Tanah Sengketa. hmm, Kemudian kejadian yang kedua pada hari Kamis kemarin, masih jamnya sekitar jam 8 pagi, masa ini kembali datang dengan sama mengenakan topeng, masker, dan berbadan tegap. Mereka kembali berusaha untuk ini istilahnya menggusur atau merobohkan rumah warga yang berdiri di Tanah Sengketa ini. Akan tetapi di hari kedua ini, warga telah mengantisipasi sehingga ada perlawanan dari warga dan sempat terjadi saling dorong dan dikabarkan informasi dari sana ada seorang ibu-ibu yang mengalami luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Begitu, Kak. I Oke. see. Mas Dian, kalau boleh Ya, cerita gitu kan, ini berarti rumah tersebut berdiri di tanah sengketa gitu ya? ya benar. Oke, Ya, benar. apakah sebelumnya sudah ada mediasi terkait dengan penggunaan rumah di di lahan sengketa tersebut atau gimana nih Mas Dian? Jadi untuk perkara sekilas ya, Heeh. untuk tanah sengketa ini bahwa tanah ini dari versi atau dari warga Bundarejo, dari petani Bundarejo, bahwa tanah ini dulu kan merupakan tanah nenek moyang mereka yang Hmm, sebelum ada penjajah telah ditempati oleh orang-orang asli dari Bundarejo. Akan tetapi ketika ada zaman penjajahan, ada masa Belanda, tanah seluas sekitar 7,3 hektar ini digunakan untuk adanya pabrik. hmm, Ada pabrik, sektor gula, dan sampai sekarang, dan terakhir izin hak guna dari pabrik ini berakhir akhir tahun 2024 kemarin. hmm. Sehingga setelah ada izin berakhir ini, warga ini istilahnya ingin meminta bahwa tanah nenek moyang warga Pondonerjo ini diminta untuk dikembalikan, diserahkan pada warga. Tapi sebelumnya itu ternyata ada beberapa warga yang diperbolehkan tinggal di sepanjang tanah itu, tapi di pinggir jalan raya. Ada ya rumah, ada yang berupa warung, begitu kan. Oke. Ah, Nah, Mas, ini kalau boleh tahu gitu ya, ya. kenapa yang dirusak gitu oleh massa akhirnya dijadikan target ini adalah rumah-rumah petani gitu, Mas, ya? Apakah memang rumah petani ini yang menjadi target utamanya begitu ya? Dan total mungkin kalau boleh dijumlah ada berapa rumah yang Ya. akhirnya menjadi korban pengerusakan ini? Ya, yang ada di tanah sekitar kemarin ada sekitar 11 rumah yang berdiri di Oh. tanah sekitar itu. Kemudian dari masa ini istilahnya ingin menggusur rumah-rumah itu, dan sampai hari ini sudah ada 4 bangunan rumah yang telah dirobohkan, termasuk kemarin ada
aup-aupan atau rumah joglo yang digunakan petani Pundenrejo untuk acara pertemuan, untuk acara membahas perjuangan mereka yang ada di tanah sengketa yang pada bulan puasa kemarin, sekitar bulan April itu dirobohkan oleh masa yang sama begitu. Oke, jadi memang karena kebetulan yang menempati tanahnya itu adalah semuanya berprofesi sebagai petani gitu ya Mas ya? Ya benar, karena mayoritas di sana yang merupakan petani. Istilahnya bahwa petani Pundenrejo ini ingin meminta tanah nenek moyang mereka dan untuk kegiatan sektor pertanian. Karena mereka mayoritas petani yang buruh tani dan tidak memiliki tanah gitu. Oke. Dan sudah diketahui belum Mas untuk mereka-mereka yang melakukan pengerusakan dan menggunakan topeng ini, apakah mereka memang ini ya sengaja untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan apakah mereka orang yang memang berkepentingan gitu ya terhadap kuasa tanahnya atau sebetulnya mereka ini juga adalah disinyalir orang-orang bayaran atau orang-orang suruhan? Dari konfirmasi dari pihak berwajib bahwa orang-orang ini adalah seorang diduga kuat merupakan karyawan dari pabrik yang memiliki istilahnya bersangkutan dengan kepentingan di tanah sengketa ini, sehingga diduga bahwa mereka ini ingin menggusur atau ingin meminta untuk petani ini agar tidak meninggali atau tidak menetap di tanah-tanah tersebut. Begitu, Mbak. Oke, apakah sudah ada aparat keamanan yang melakukan penjagaan di sana, Mas Dian? Setelah kejadian 2 hari ini dari pihak kepolisian, dari pihak Polresta Pati langsung bertindak untuk melakukan mediasi, pendampingan dan termasuk kemarin bahwa warga petani Pundenrejo ini sempat mengadu ke Pak Bupati Pati pada hari Rabu siang kemarin, meskipun belum ada hasilnya. Itu juga pihak kepolisian mendampingi warga petani dan rencananya warga ini akan baru audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pati pada hari Rabu mendatang, pekan depan rencananya begitu, Pak. Oke, kalau boleh tahu Mas sebetulnya ini adalah konflik yang sudah lama mencuat kembali atau sebetulnya baru ada sekarang sih kejadian mereka diserbu rumahnya gitu Mas? Dari beberapa keterangan bahwa sebenarnya konflik ini sudah lama dan sudah berpuluh tahun karena antara warga dengan pihak pabrik ini sampai sekarang belum ada titik temu dan akhir tahun kemarin tahun 2024 izin hak guna dari tanah ini yang menjadi penangan pabrik sudah habis dan warga inginnya bahwa tanah ini dikembalikan kepada petani Pundenrejo atau warga setempat karena mereka merasa bahwa tanah ini adalah tanah nenek moyang mereka. Sedangkan untuk izin perpanjangan terakhir kemarin update dari BPN Kabupaten Pati itu telah yang sebelumnya dari pihak pabrik mengajukan perpanjangan, akan tetapi ini berkasnya sudah dikembalikan kepada pihak pabrik, artinya bahwa status tanah itu dalam posisi kosong, tidak ada kepemilikan dari pabrik maupun petani. Dan ke depan mungkin ada mediasi untuk menentukan bahwa ini silakan ke petani atau mungkin bisa diperpanjang untuk izin dari pabrik tersebut gitu. Ya. Baik kalau gitu Mas Dian, terima kasih banyak untuk informasinya langsung ya. Mudah-mudahan ada titik terang gitu dan juga tadi ada mediasi yang dibantu oleh pemerintah dari Kabupaten Pati sendiri juga untuk membantu menyelesaikan masalah yang kelihatannya sudah berlangsung selama menahun ini ya. Terima kasih Mas Dian, selamat bertugas kembali dan sampai jumpa. Selamat pagi.